Assalamualaikum, selamat siang, selamat pagi, atau mungkin ada yang bekerja di malam. Selamat malam. Baiklah, yang pertama kita lakukan agar file-file yang telah kita upload di NAS di 13 satker di Provinsi Sulawesi Tengah bisa diakses langsung di Kanta, sekaligus menjadikan Kanta sebagai server kedua, yaitu kita menginstal Synology Drive Client. Ini sudah kita bagikan, jadi silakan masing-masing Kanta untuk menginstal. Oh ya, sebelum kita menginstal, kita pastikan bahwa ada drive yang kosong. Jadi drive yang kosong di sini adalah D. Kemudian drive yang kosong tadi kita harus atur posisi drive-nya. Nah, ini adalah aturan yang kita tetapkan. Untuk Donggala itu map drive-nya harus K, kemudian toli-toli L, dan seterusnya. Berarti ini kan berada di D. Apapun namanya, data lokal atau master, itu posisinya kita harus sesuaikan dengan kabupaten yang menginstal. Nah, untuk yang percobaan yang ini kita akan coba untuk Kabupaten Toli-Toli, berarti harus diubah ke L. Kita masuk ke administrative tools, ketik saja ya, Windows administrative tool, kemudian komputer manajemen, kemudian disk management. Nah, D-nya klik kanan, kemudian change drive letter. Nah, ini kita ubah, sesuaikan. Kita pilih toli-toli L. Oke. Nah, sekarang untuk drive yang kosong tadi sudah berubah menjadi L. Nah, banggai harus menggunakan huruf M, NO. Jika ini terjadi kesalahan, maka sebaiknya drive klien kalau misalnya sudah terlanjur diinstal itu diputus kembali, kemudian diinstal lagi. Bisa juga tidak diinstal sebenarnya, tapi harus diputus kemudian di-linkkan kembali. Baiklah, kita install drive kliennya. Ini kita sudah bagikan ya. Install. Ini tidak ada bahasa Indonesia, jadi pakai Inggris. Next, saya setuju. Pastikan bahwa internet sudah connect, baik melalui wifi maupun jaringan lokal. Finish. Kalau belum koneksi internet, sebaiknya tidak usah dulu diinstal drive kliennya ya. Ini pilih bahasa ini bahasa Inggris ya, jadi lanjutkan saja, start now. Kemudian ada dua pilihan, backup atau mau mensinkron tugas, pilih yang warna biru. Kemudian connect to your Synology NAS. Nah, NAS-nya ini ada di VPN Kanwil Sulteng. Ini untuk domain name-nya sama semua di Sulteng. Yang membedakan adalah username-nya. Kalau toli-toli
username-nya adalah IP Tolis. Nah, ini juga username dengan passwordnya sudah kita bagikan. Kemudian passwordnya untuk login ini sebaiknya hanya diketahui oleh pejabat yang ditunjuk, tidak diberikan untuk diakses ke staff, karena ini bisa diakses sampai dengan menghapus file dinasnya. Jadi sebaiknya ini hanya diketahui oleh pejabat atau siapa yang ditunjuk. Kemudian 3 poin ini juga yang bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan di HP ya, di Android. Jadi di Android bisa diinstal juga Synology Client, kemudian memasukkan akun ini agar bisa mengakses file-file dinas melalui HP. Jadi kalau misalnya ada pejabat yang meminta data, silakan masukkan di NAS agar bisa diakses lewat HP. Next. Maaf, harusnya yang tadi ini tidak usah dicentang ya. Tidak usah dicentang. Ini supaya tidak terlalu berat prosesnya. Kemudian untuk Synology ini kita pilih file yang mana yang akan disinkronkan di komputer Kanta. Kita pilih Kabupaten Tolis, IP Kabupaten Tolis, oke. Kemudian file-file NAS tersebut akan disinkronkan di drive mana. Nah, kita pilih yang kosong tadi, yaitu L. Kita pilih L. Kemudian ini di uncheck, jangan dicentang. Kenapa? Jika kita mencentang yang ini, berarti seluruh file yang telah kita bentuk berada di bawah folder Synology Drive. Tetapi jika ini di uncheck, maka seluruh file langsung berada di bawah drive dan tidak masuk di folder Synology Drive. Jadi ini diperhatikan, tolong jangan di uncheck. Oke. Kemudian next. Oke. Kemudian ada file yang akan disinkronkan lagi, ini nanti aja. Down. Nah, sudah ada notifikasi. Kemudian ini bisa diklik, bisa tidak. Ini hanya petunjuk. Nah, open folder. Nah, seluruh file-file yang ada di NAS sudah masuk di drive L di Kanta masing-masing. Sementara ini ada 6 file. Nah, mungkin nanti akan kita tambahkan lagi peta-peta lain atau data-data lain, misalnya RDTR-nya. Untuk yang administrasi ini adalah peta administrasi SHP sampai level desa kelurahan sesuai dengan peta BIG 2019. Kemudian CSRT ini isinya citra-citra satelit resolusi tinggi yang telah dipotong pada skala 1:2500, proyeksinya TM3 sesuai zone masing-masing. Kemudian GeoKKP SHP ini yaitu peta-peta bidang tanah terdaftar. Ini diunduh pada Februari 2019. Kemudian kawasan hutan ini adalah yang terbaru SK 8113 2018. Nah, rencana kita akan masukkan juga kawasan hutan yang terbit sebelumnya. Kemudian peta scan, ini peta-peta lama yang teman-teman sudah scan. Kemudian filenya juga masih ada di Kanwil, ini juga kita kopikan dalam NAS.
kemudian terakhir ini yang paling penting yang akan kita bangun bersama-sama, yaitu peta tunggal. Jadi seluruh bidang tanah akan masuk di sini. Nah, harapan kita adalah bukan hanya tanah-tanah terdaftar, tetapi delineasi bidang-bidang tanah, sehingga akan memudahkan kita menghitung bidang tanah. Karena selama ini kalau kita ditanya berapa bidang tanah di suatu desa, itu kita tidak tahu. Jadi kita harapannya di peta tunggal ini bukan hanya peta bidang-bidang tanah terdaftar, tetapi juga delineasi bidang-bidang tanah yang belum terdaftar, termasuk infrastruktur misalnya jalan, sungai, dan lain-lain. Nah, ini proses sinkronisasinya sudah berjalan. Ini ada 3.500 file. Nah, kecepatan sinkronisasinya tergantung kecepatan internetnya. Jika ingin lebih cepat, sebaiknya dari router IndiHome-nya itu pasang kabel jaringan langsung ke komputer yang jadikan server, jadi lebih cepat. Nah, untuk besaran file yang ada di sini di NAS itu kira-kira 10-15 GB. Jadi mungkin agak lama untuk sinkronisasinya. Nah, kembali kami sampaikan bahwa kenapa kita perlu mengatur pemberian map drive ini. Yang paling utama di sini adalah peta tunggal. Peta tunggal ini kita bangun di Kanta, tetapi bisa diakses di Kanwil. Jadi tidak ada yang bentrok drive-nya. Jadi kalau misalnya toli-toli menggunakan L, maka Kanta lain tidak boleh menggunakan L. Makanya kita perlu atur dan tolong dipatuhi untuk pemberian drive ini. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini untuk tutorial yang pertamanya ini, yaitu menjadikan file-file NAS di Kanwil bisa diakses di Kanta melalui komputer server. Nah, komputer ini akan menjadi server ya. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu lindungi, karena jika file-file ini dihapus, misalnya ada orang iseng yang hapus, maka file yang ada di NAS pun ikut terhapus. Jadi di Kanwil pun ikut terhapus. Jadi komputer ini sebaiknya hanya bisa diakses oleh orang-orang yang ditunjuk. Nah, untuk peta tunggal ini, peta tunggal yang akan kita bangun ini sebaiknya tidak disentuh oleh teman-teman juru ukur atau staf lainnya. Ini sebaiknya menjadi kewenangan tugasnya, yaitu kasih atau kasubsidi seksi 1. Baiklah, yang berikutnya untuk tutorial berikutnya yaitu menginstal peta tunggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.